Saudara bisa di gereja, tapi bisa pulang gak bawa apa-apa. Karena selama ibadah dari mulai sampai akhir, kamu sibuk sama HP-mu. Shalom, kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi dong saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Saudara siap diberkati kebenaran firman Tuhan? Coba berapa banyak di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara sambil tim media bisa mempersiapkan time lapse-nya, waktu mundurnya saudara. Saya kasih saudara 30 detik, bisa tolong ditampilkan. Untuk saudara bisa berbicara, ngobrol dengan orang di sekitar kiri kanan saudara. Ngobrol dengan orang di kiri kanan saudara. 30 detik bisa tampilkan layarnya saudara. 30 detik waktunya, ya oke. Silakan ngobrol sama kiri kanan saudara, tanya kamu apa kabar, rumah kamu di mana saudara. Saya minum dulu, saudara boleh ngobrol. Dua, satu, Happy New Year saudara. Saudara dikasih waktu buat ngobrol, mulai liatin saya saudara. Minggu depan saya akan kasih waktu 1 menit untuk saudara bertanya kepada orang di sekitar saudara, di sekeliling saudara. Supaya saudara jangan hanya nyanyi di gereja dalam Yesus kita bersaudara. Tapi di luar dari gedung ini saudara gak kenal lagi sama orangnya. Setiap minggu akan meningkat waktunya. Nanti di minggu ke-10 akan sampai 30 menit dan saya gak khotbah saudara. Saudara akan ngomong kiri kanan saudara. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, khotbah hari ini berangkat dari pembicaraan saya terinspirasi beberapa waktu yang lalu saya meminta waktu kepada seorang hamba Tuhan senior Bapak Ibu yang sudah step down dari senior pastor di sebuah sinode yang besar. Kalau saya sebut namanya saudara, saya yakin pasti semua tahu. Dia mengundurkan diri dengan momen yang menurut saya keren banget, dan dalam kepemimpinannya menurut sepengetahuan saya, sejauh yang saya tahu tidak ada cacat atau tidak ada yang drama dalam pimpinannya. Saya WA beliau minta waktu, saya bilang waktu dan tempat, kapanpun dimanapun saya akan samperin. Dan kami ngobrol selama 3-4 jam ngobrol. Sebelum ngobrol saya menyiapkan kurang lebih ada 15 pertanyaan bersama dengan istri. Dan dari pembicaraan itulah khotbah hari ini ada saudara. That's why judul khotbah hari ini saya beri judul adalah salah fokus, atau istilah orang anak zaman sekarang Gen Z bilangnya salfok saudara. Salah fokus. Perkenalkan, nama saya Sore dari Istri Masa Depan Anda saudara. Saudara yang belum nonton film Sore, sebagai orang Indonesia saya bangga. That's really good. 5 star, bintang 5. Filmnya bagus banget saudara. Saudara yang udah nonton film Sore angkat tangan. Oke, memang ekonomi lagi susah saudara, tapi gak sesusah itu hidup kita saudara ya. Jadi saudara nanti pulang ke tempat ini nonton, itu film bagus yang buat juga anak Tuhan. Bagi saudara yang belum menikah dan sudah menikah dan yang suamimu kepala batu, nonton filmnya saudara. Karena pulang dari tempat itu batu akan dipecahkan saudara. Believe me, percaya saya jarang promosiin film apalagi Indonesia. Jadi nonton pulang dari tempat ini, saudara yang gak punya duit, ya deritamu. Nonton film tempat habis pulang dari gereja, penuhi mall ini, nonton film sore saudara. Nontonnya nanti harus jam 5 karena pas sudah sore saudara. Nggak lucu, mari kita buka firman Allah Filipi 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Khotbah ini dalam istilah teologi disebut expository. Kita akan building slow but sure, kelihatannya pelan. Tapi kalau saudara fokus dengan firman Tuhan, I do believe by His grace, oleh anugerahnya, saudara pulang pasti diberkati. Oleh karena itu mari fokus. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Catat saudara khotbah ini biar boleh menjadi berkat. Yuk kita baca 2 ayat ini yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan, saya siap diberkati. Yuk kita baca 3, 2, iya. Bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kepada apa yang ada. Ayat yang ke-14, kasih keras suaramu dan
Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah di dalam siapa? Ayat ini, perikop ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan masa lalu yang begitu kelam, dengan catatan track record yang tidak begitu indah, seorang penangkap anak Tuhan, seorang pembakar rumah Tuhan, seorang mungkin pembunuh rumah Tuhan atau anak-anak Tuhan. Dia mengatakan bahwa ayatnya yang ke-13, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, bicara mengenai fokus. Dia melupakan apa yang di belakang, dia fokus kepada apa yang di depan. Ayat dilanjutkan dengan berlari-lari kepada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan. Dia bicara mengenai purpose untuk memperoleh hadiah. Dia berbicara mengenai hasil, result, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bicara mengenai fokus. Tidak ada orang berlari tanpa tidak melihat garis finish. Fokusnya garis finish. Dikatakan ini menjadi rahasia, ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia apa? Berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan. Beberapa teolog sepakat ayat ini ditulis ketika Daud dalam pengejaran oleh Raja Saul. From cave to another cave. Dari goa kepada goa. Yang ngejar dia King Saul, Raja Saul. Rajanya Israel. Daud, Bapak Ibu, Alkitab katakan bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Dari goa kepada goa, kepada goa, kepada goa. Apa yang bikin Daud kuat? Ini kata kuncinya. Daud dikatakan aku memandang senantiasa. Senantiasa diikuti dengan kata memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Kita tahu bahwa secara fakta Allah tidak berdiri di sebelah kanan Daud. Tapi kita tahu bahwa dengan iman matanya tidak melihat tapi imannya melihat. Dan result dari fokus sama Tuhan dikatakan aku tidak goyah. Fokus adalah segalanya. Saya bacakan sama saudara sebuah kutipan yang memberkati saya. Apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan hasil akhir. Apa yang saudara fokuskan pasti akan berkembang dan menentukan hasil akhir. Kita semua tahu bahwa matahari begitu kuat, tapi kalau dikasih yang namanya kaca pembesar, diarahkan kepada sesuatu akan membakar sesuatu itu. Betul tidak? Karena difokuskan. Kita tahu bahwa fokus itu akan menentukan. Salah fokus akan salah sikap. Salah sikap akan salah hasil. Salah hasil akan mengakibatkan salah masa depan. Kalau saudara belajar psikologi, ada sebuah teori yang terkenal namanya red car theory. Teori mobil merah. Izinkan saya menjelaskan, teori ini percaya bahwa apa yang kamu fokuskan akan kamu ketemukan, akan kamu temui. Sebagai contoh Bapak Ibu, berapa waktu lalu istri saya hamil. Saya fokus melihat perut istri saya yang mulai membesar hari demi hari. Dan gak tahu gimana, bulan-bulan itu saya keluar rumah. Saya bilang sama istri saya, sayang kalau saya keluar rumah, saya banyak ketemu ibu-ibu hamil. Hampir di mana-mana ada ibu-ibu hamil. Dan istri saya bilang itu karena teori ini. Bukan karena tiba-tiba ibu-ibu pada hamil. Asal ketemu tiba-tiba langsung melendung, bukan. Tapi teori ini mengajar bahwa ibu-ibu itu udah dari sananya hamil. Tapi saya nggak perhatiin. Jangan tanya sama saya siapa yang ngambilin, bukan itu poinnya. Sebagai contoh, kalau saudara pulang dari tempat ini saya suruh cari mobil warna merah. Satu mobil saya kasih 1 juta. Kalau saudara pulang akan ketemu merah. Bahkan mobil warna lain pun kau merahin. Bukan mobilnya nggak ada. Bukan tiba-tiba mobilnya ada. Bisa jadi mobil itu milik tetanggamu. Bisa jadi mobil itu milik mamamu, milik anakmu. Tetapi mobil itu bukannya nggak ada. Bukannya tiba-tiba ada. Tapi selama ini kamu tidak pay attention. Makanya kenapa kalau kita pergi tinggal di rumah orang yang pinggir kereta api. Mereka bisa nggak dengerin suara kereta api karena udah nggak pay attention. Tapi kita apa? Bisa dengerin. Atau kalau saudara pergi ke tempat penampungan sampah, kita bisa langsung mohon maaf, kita langsung gak kuat karena bau. Tapi kenapa orang yang di sana bisa kuat? Karena mereka udah tidak apa? Tidak perhatikan. Itu yang disebut sebagai red car theory. Yang soal satu mobil 1 juta itu hanya contoh. Karena tiba-tiba lo DM Pak Pendeta ini udah 20 di Pak Pendeta.
Teori ini menjelaskan bahwa setelah seseorang memperhatikan sesuatu untuk pertama kalinya, mereka akan mulai melihatnya di mana-mana. Padahal frekuensinya sama sekali tidak berubah. Apa yang saudara fokuskan? Saudara bisa melihat kekurangan istrimu cepat. Saudara juga bisa melihat kelebihan istrimu. Saudara bisa melihat mungkin under 1 menit bisa melihat kekurangan saya. Ini Gideon potong rambutnya salah misalnya. Tapi saudara juga bisa melihat kelebihan saya. Karena pada prinsipnya apa yang kita fokuskan akan menjadi pusat dari perhatian kita. Sebagai contoh, ada seorang anak pergi ke pantai sama papanya. Berapa waktu kemudian anaknya bilang, "Papa, aku mau pulang." Anak papanya bilang, "Kenapa? Ini enak banget di sini." Terus anaknya bilang, "Berisik di pantai. Di sebelah kanan orang main poli, di belakang orang musik, di sebelah kiri orang nari-nari. Aku nggak kuat Pak, berisik." Papa bilang, "Oke, kamu boleh pulang dengan satu syarat, tolong bawa minuman ini, puterin pantai ini karena pantainya kecil, puterin pantai ini, jangan sampai setetes pun jatuh. Baru kita boleh pulang." "Betul ya Pak?" "Oke." Anaknya muterin pantai, pegang minuman itu, memperhatikan fokus supaya tidak jatuh. Sampai di tempat papanya, dibilang, "Pak, nggak jatuh. Ayo kita pulang." Dan papa bilang, "Oke, sebelum kita pulang, papa mau nanya. Gimana yang di samping? Masih sibuk nggak main poli?" Anaknya bilang, "Aku nggak perhatiin Pak." "Musik gimana?" "Aku nggak perhatiin Pak." "Itu jemaat yang dari awal mulai cuman diem-diem aja gimana?" Terus kata pendetanya, "Aku perhatiin Pak." Saudara bisa nangkep maksud saya? Bahwa yang kita perhatikan akan menjadi yang kita fokuskan. Nah, goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara. Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu, atau Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan. Saudara bisa melihat keadaan saudara berdasarkan menilai Tuhan, berdasarkan apa yang kau alami. Atau saudara bisa menilai keadaanmu berdasarkan Tuhan. Fokusnya mau kemana? Karena kalau mau lihat kelemahan selalu ada. Mau lihat kelebihan juga selalu ada. Saudara bisa di gereja, tapi bisa pulang gak bawa apa-apa. Karena selama ibadah dari mulai sampai akhir, kamu sibuk sama HP-mu. Main Zeus. Itu yang ketawa pelaku itu. Kamu sibuk sama HP-mu, ngapain? Instagram, TikTok. Tapi kamu bisa pulang bawa berkat. Kalau kamu sibuk memandang wajahku, alias dengar firman. Amin. Yuk, saudara gak biasanya terlalu pendiam jemaat hari ini saudara. Yuk kita biar rame gereja ini, kita berikan tepuk tangan dulu yuk yang dahsyat. Mari kita akan belajar Bapak Ibu. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara untuk fokusmu tidak bergeser. Untuk tidak berubah. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama. Saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua saudara silakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4 silakan. Simon menjawab, "Guru." Saudara Bapak Ibu lihat, dia bisa fokus sama tidak dapat apa-apa, tapi dia fokus sama janji Allah. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10-11 kita baca sama-sama. Demikian juga
Kata Yesus kepada Simon, jangan, mulai dari sekarang engkau akan apa? Ayat yang ke-11, dan sesudah mereka menghela, ini orang Batak, menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun apa? Lalu mengikut apa? Latar belakang dari ayat ini adalah first encounter, pertemuan pertama antara Petrus, Yakobus dan Petrus kepada yang namanya Yakobus, Yohanes kepada Yesus. First encounternya sangat indah, sangat manis. Dikatakan bahwa Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus melakukan mukjizat. Mereka jatuh cinta sama Yesus, mereka fokus sama Yesus, mereka pengen mencari Yesus lebih dari segalanya. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu pengalaman mereka ketemu Yesus. Markus 9. Mari kita baca Bapak Ibu. Di peristiwa ini kita melihat bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes meninggalkan segalanya. Mengikuti Yesus. Meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan karirnya, meninggalkan hartanya. Berangkat dengan motivasi yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, fokusnya tulus. Lebih semangat lagi, fokusnya Yesus. Dia tinggalin hartanya, tinggalin pekerjaannya, tinggalin hidupnya untuk siapa? Untuk ikut Yesus. Mari kita baca ayatnya yang kedua dan keempat, 2-4 kita baca. 3, 2, ya 6. Bersama-sama dengan mereka apa Bapak Ibu naik? Di situ mereka apa? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat. Ayat yang keempat, maka nampaklah kepada mereka apa? Keduanya sedang, pengalaman mereka ikut Yesus makin indah. Awalnya ketemu melihat Yesus melakukan mukjizat. Alkitab bilang Yesus bawa mereka ke Mount Tabor. Di Mount Tabor mereka melihat Yesus berjumpa dengan Elia dan Musa. Hati mereka makin berkobar-kobar ikut Tuhan. Mulai awal jatuh cinta sama Tuhan. Kasih mula-mulanya sangat baik. Perjumpaannya dengan Tuhan sangat baik. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat yang ke-33. Masih di perikop yang sama. Ayat yang ke-33 kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Kemudian apa yang kamu... Jadi Yesus ini dalam perjalanan dari Yerusalem ke Kapernaum. Yesus melihat ada perdebatan yang sengit dari 12 murid ini. Mereka berdebat yang sengit. Dan mari kita lihat ayat 34 apa respon murid-murid. Tetapi sebab di tengah jalan tadi apa? Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara bisa lihat Bapak Ibu, ada pergeseran motivasi. Ada pergeseran fokus. Petrus, Yakobus, Yohanes tadinya fokusnya tinggalkan pekerjaan, harta, jabatan untuk ikut. Tadinya mereka nggak mikir apa-apa, nggak nyari apa-apa. Tetapi beberapa waktu kemudian mereka ributin 12-12-nya. Mereka memperlibutkan siapa yang paling berpengaruh. Siapa yang paling memberi sumbangsi terbesar. Siapa the greatest of all them. Siapa yang paling hebat dari antara mereka. Ada perpindahan fokus. Tadinya mereka nggak ribut. Tadinya mereka datang dengan motivasi yang tulus. Mereka datang dengan motivasi yang murni. Mereka hanya ingin kenal Yesus. Mereka cuma ingin pelayanan. Mereka nggak pernah berpikir siapa yang terbesar, siapa yang terhebat. Tetapi ketika mereka mulai mencicipi kemuliaan, ketika mereka mulai mencicipi kekayaan, kepopuleran, fokus mereka mulai apa? Bergeser. Sampai di sini yang ngerti bilang amin dulu. Mari kita lihat lagi lebih dalam lagi Bapak Ibu. Markus 10, 35-41. Yuk kita baca 6 atau 7 ayat ini sama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu
Jawabnya kepada mereka, apakah yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang dan yang seorang lagi apa? Mereka berangkat dengan motivasi fokusnya Yesus, tetapi bergeser sekarang mulai posisi. Yang ngerti bilang amin dulu dong. Mulai apa Bapak Ibu? Posisi. Kalau saudara mengerti tradisi Yahudi, posisi di sebelah kanan, sebelah kiri adalah posisi orang nomor 2, orang nomor 3. Jadi yang diminta sama Petrus, yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus, meminta bicara soal posisi, jabatan, pengaruh. Mari kita langsung lompat ke ayat yang ke-41. Apa respon murid-murid yang lain? Ayat yang ke-41. Kita baca sama-sama 41. 3, 2, ya mendengar. Ke-10 murid yang lain apa? Menjadi marah kepada Yakobus. Dan kenapa mereka marah? Karena mereka juga merasa pantas duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Jadi mereka juga meributkan hal yang diributkan oleh Yohanes dan kan tadi udah disebut. Yohanes dan ya itulah dia. Yakobus. Jadi 12 orang ini dari berangkat tulus melayani Tuhan. Selfless, gak egois. Dalam perjalanan mereka menjadi dari selfless menjadi selfish. Egois. Berangkat dengan tujuan yang penting melayani. Yang penting Yesus. Jabatan posisi saya nggak cari. Tapi berjalannya waktu mereka mulai cari jabatan posisi. Mari kita mundur lagi saudara. Tadi kita baca ayat 35. Kita mundur lagi 3 ayat sebelumnya. Peristiwa sebelum kejadian Yakobus dan Yohanes meminta posisi sama Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-32 dan ke-34. Saya tahu saudara diam karena sedang fokus. Kok gak amin sih? Amin. Yuk kita baca 32 ayat yang ke-34. Soalnya yang udah kenal lama saya tuh pendeta yang kalau didiemin insecure. Jadi tolong jangan diem. Apalagi kalau udah diem gini. Jadi coba kasih senyum terbaik buat pendetamu. 3, 2 ya. Palsu senyummu itu. Mari kita lihat 32 peristiwa sebelum Yakobus Yohanes meminta jabatan. Mari kita baca. 32, 34. 3, 2, iya Yesus. Dan Yesus berjalan di depan. Ingat tadi mereka berjalan di belakang. Bapak Ibu ngapain di belakang? Main catur, mayong. Ngeributin siapa yang... Mari kita baca lagi. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. 3 silakan. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak. Ayat yang ke-34. Dan ia akan apa? Diludahi, disesa dan sesudah 3 hari ia akan. Mari kita lihat apa jawaban murid-murid ketika Yesus bicara mengenai proses penderitaannya. Ayat 35 tadi kita baca apa? 35. Lalu Yakobus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru. Bagi saudara yang mungkin gak ngerti, Yesus sedang bicara, dia ditangkap, disesah, disiksa, mati, bangkit pada hari yang dia lagi ngomong, dia panggil murid, sini, ayo, pahatop gitu. Terus Yesus cerita, aku akan mati. Respon yang paling bagus harusnya apa? Guru, kamu gak akan mati. Guru, aku akan setia sama kamu. Guru yang kuat ya. Semangka guru. Semangat kakak. Betul gak? Tapi apa respon mereka? Mereka ngeributin siapa yang terbesar di antara mereka.
Seperti ini contohnya. Ada suami mau mati, bukan suami saudara dan bukan saya. Ini contoh, mau mati. Dia panggil istri sama anak-anaknya. Sayang, nak, mari. Papa, dokter bilang papa akan mati. Papa akan mati, berapa bulan papa akan mati. Terus anak-anaknya harus responnya apa? Papa nggak akan mati. Sebelum papa tanda tangan surat wasiat mungkin. Papa nggak akan mati, papa panjang umur, betul? Tapi yang terjadi anak-anak ngomong gini, Pak, itu rumah situ buat siapa? Pak, itu perusahaan siapa yang pegang? Mereka berangkat dari tulus, selfless, fokus mereka mulai berpindah jadi selfish. Betul tidak? Tuhannya tetap sama, fokusnya berpindah. Ketika mereka mulai salah menaruh fokus, Galatia 3 ayat yang ketiga bilang demikian. Mari sama-sama kita baca Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu, sobodo itu Paulus jarang pakai kalimat straight to the point, kencang, tegas. Gak pakai tedeng aling-aling. Kamu telah mulai dengan, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam apa? Di dalam daging. Dia bilang kamu mulai dengan roh. Ayat yang keempat lebih dalam lagi. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan? Paulus sedang menegur jemaat di Galatia yang sudah melewati banyak penderitaan, penganiayaan, tantangan ikut Tuhan. Tapi di tengah jalan mereka mulai dengan roh, mereka di tengah jalan mereka sibuk perkara-perkara daging. Makanya Paulus bilang, adakah kamu sebodoh itu? Memulai dengan roh, mengakhiri dengan apa Bapak Ibu? Dengan daging. Sebagai contoh orang yang memulai pelayanan, biasanya semuanya orang yang daftar pelayanan biasanya itu tulus-tulus, bilang amin. Betul tidak? Biasanya, udah deh Pak Pendeta ditaruh di mana? Kalau saya interview pengerja Bapak Ibu untuk pelayanan, waduh semuanya bagus. Kenapa pelayanan? Karena Tuhan telah menyentuh hatiku. Pak Pendeta pokoknya saya ditaruh dimanapun saya ikut Pak Pendeta. Angkut sampah pun asal for the glory of God. I will do it. Betul apa tidak? Pak Pendeta pokoknya selama melayani aku akan lakukan apapun. Ditaruh di depan saya iya. Ditaruh di Rawamangun pun. Ada gerejanya di sini. Saya iya. Tapi berjalan waktu. Ketika mulai ditaruh. Tempatnya digeser. Moncongnya mulai maju. Karena fokusnya mulai apa? Bergeser. Betul tidak? Saya udah cukup lama jadi pendeta. Dan saya sering berkatin orang menikah. Kalau berkatin orang menikah, mulainya gak ada orang nikah, niat pengen cerai gak ada. Kenapa mau nikah? Mau cerai aja Pak. Jadi ya biar bisa cerai nikah dulu Pak. Gak ada. Semua orang kalau nikah awal-awal, waduh. Kalau konseling pernikahan, duduknya gak boleh dipisahin, nempel kayak donat. Nempel. Kalau ditanya, kenapa kamu mau nikah sama dia? Mulai lihat-lihatan. Ya bisa dia lucu Pak Pendeta. Habisnya ya lucu gitu. Coba ceritain dong pertama kali ketemu sama dia. Langsung bilang, aduh gimana ya Pak. Itu tuh magical banget ya ketemunya Pak. Magical hibiniu Pak Pendeta. Waktu ketemu dia Pak Pendeta, aduh gimana ya. Dia nih yang ngejar deh. Cowoknya bilang kamu yang ngejar. Dia yang ngejar, udah gue yang ngejar. Puas lo berdua. Kalau belum menikah Bapak Ibu janji. Apalagi kalau udah mulai the vow, janji nikah. Janji nikah kan, waduh janji nikah di hadapan Allah nih. From now on, you are my everything. Cocok, waduh semua tuh janji nikahnya. Rasa-rasanya selama saya berkati orang, tidak ada orang yang janji nikahnya jelek, gak ada. Semuanya tuh bombastis, dahsyat. Sampai saya minder sama janji nikah saya. Cowoknya bilang, kamu adalah rusukku yang hilang. Waduh, gila ini rusuk babi, rusuk apa, gue gak tahu.
Apalagi kalau lagi ngelamar, waduh ngelamar cowoknya berlutut. Will you be my the last and forever? Langsung yang cowoknya. Betul apa tidak? Apalagi kalau janji nikah, waduh ampun. Janji nikah tuh mulai sekarang aku akan menjaga engkau. Dalam suka dan duka. Waduh. Sampai semua bridesmaid-nya nangis. Cuma so sweet, so sweet, so sweet. Apalagi kalau udah mulai pendetanya bilang salam orang tuamu. Waduh, itu mereka pelukan sama mamanya. Mama bilang bahagialah. Mertuanya bilang aku titip anakku ya. Papa, aku jaga dengan nyawaku. Waduh. Sampai semua jemaat nangis, kita pun pendeta ditipu. Kita pun pendeta tertipu sama mereka. Sampai kita bilang gila cocuit. Semua orang menikah pasti niatnya tulus apa tidak? Betul apa tidak? Kecuali ya cowoknya kaya, ya gak tahu lah. Tapi pasti niatnya apa? Tetapi kita mulai mendengar berapa tahun kemudian kita mulai menemukan tiba-tiba cowoknya jadi Mike Tyson. KDART. Sama istrinya. Dan kita mulai bilang, hah? Kan cowoknya itu green flag banget. Gila ini green flag. Cowoknya itu rumput. Rumput gila, masa sih? Gak nyangka deh. Enggak, betul tidak? Betul tidak? Bukan orangnya tapi fokusnya apa Bapak Ibu? Bergeser. Kita suka ditontonin, biarkan di artis-artis kan. Kalau mereka di Instastory, udah kayak dunia ini punya mereka, kita semua ngontrak aja gitu. Foto mereka, story mereka, udah kayaknya turun. Malaikat aja pengen pensiun lihat mereka. Tapi berapa tahun kemudian kita dengar kabar, entah cowoknya, entah ceweknya punya selingkuhan. Dan kita mulai mikir, kok bisa? Karena fokusnya bergeser. Kamu yang pengen bekerja dengan alasan, aku bekerja buat cari duit Pak. Buat anak-anakku dan istriku. Biar mereka hidup layak. Bagus kan? Ketika berangkat kantor, istrimu bilang, Papa semangat Papa. Mama doain. Padahal nonton sinetron, Mama doain. Suaminya bilang, iya Mama aku kerja buat demi kau dan si buah hati. Sampai suaminya taruh di story, berangkat demi uang, pulang demi cinta. Sedap. Itu tulisan-tulisan di truk-truk tuh. Oh, kalau suka elektrik tuh ada tulisan itu tuh. Berangkat demi uang, pulang demi cinta. Saya pencinta tulisan-tulisan di truk. Kadang-kadang tulisan-tulisan di truk itu dipakai Tuhan. Iya kan? Tetapi awal mulanya untuk anak. Tapi kita tahu berapa tahun terjadi pergeseran. Karena pekerjaanlah keluarganya hancur. Saya bilang sama yang megang jadwal saya, admin gereja. Saya bilang mulai sekarang jadwal minggu saya nggak terima dari gereja lain. Tuhan. Makasih ya udah tepuk tangan walaupun gak niat tapi gak apa-apa. Kenapa? Karena fokus saya adalah menggembalakan gereja ini. Amin. Saya kan pernah bilang sama saya beberapa minggu lalu saya diundang pelayanan di Amerika. Ya, nggak usah Huawei, biasa. Kalau di bulan baru kok kaget. Diundang di Amerika mintanya 2-3 bulan. Ajak papa mama Pak. Ajak anak, ajak istri kita yang tanggung. Bapak tinggalkan, Pak tanggung Pak. Kalau ke Amerika dari November nanti. Thanksgiving, Desember sampai Juli. Enak Pak di Amerika Pak, 3 bulan Pak. Jalan-jalan aja Pak. Pokoknya kita tanggung, dengar dari orang-orang pokoknya di Amerika. Negeri yang berlimpah susu dan madu kalau pelayanan. Tapi kalau saya pergi 3 bulan. Bulan keempat saya balik. Saya mau khotbah di Arta Gading. Saya lihat perasaan ada gereja lu di sini. Kok jadi gak ada orang ya? Tahu kan saudara, banyak orang berangkat saya bilang sama tim yang megang jadwal saya untuk gak terima. Dan saya secara intentional, secara sengaja meminta kepada tim untuk pilih. Kalau ada gereja-gereja kita lihat dan tengah minggu tentunya.
Kemarin ada gereja yang saya iakan jadwal pelayanannya. Sampai yang ngundang bilang gini, yang benar Pendeta Gideon mau pelayanan di gereja kami. Gereja kami kecil loh, masa sih mau? Saya bilang iya mau, bilang saya mau. Sampai 5 kali nanya. Besoknya nanya, aduh Pak, beneran Pak gak mungkin di cancel? Enggak di cancel, pasti mau. Besok lagi Pak, kami sampai doa Pak. Sampai gak nyangka, beneran mau. Lo nanya lagi gue cabut jadwal. Hanya ngomong lo bilang. Kenapa saya memilih itu? Saya bilang sama tim, sengaja milih jadwal begitu. Kenapa? Untuk jaga hati saya. Untuk apa? Jaga hati saya untuk apa? Secara intentional, secara sengaja saya memang memilih itu. Secara sengaja untuk apa? Untuk melatih saya, untuk nggak lupain fokus dari awal saya pengen jadi pendeta. Karena sekarang di dunia pelayanan, Bapak Ibu, it happen. Kalau pelayanan, kalau diundang, mulai tanya sama yang pernah diundang. Di situ berapa PK-nya? Di situ naik pesawat dapatnya apa? Hotelnya apa? Udah mulai marah kalau gelarnya nggak ditulis di flyer, mulai marah. Kenapa gelar saya nggak ditulis? Kalau fotonya di flyer lebih kecil dari foto yang lain, mulai ributin. Tadi saya dalam perjalanan telepon teman saya yang pelayanan bareng sama saya. Dia ulang tahun, saya telepon. Kami dulu pelayanan bareng-bareng. Ketika saya masih pelayanan di tempat lama, di Tiberias. Saya masih pelayan di sana. Kami ketawa-ketawa tentang pelayanan kami dulu. Jadi choir, waktu jadi choir Bapak Ibu saya ingat betul. Pelayanan, disuruh pelayanan. Cuman pengen jadi choir, cuman pengen melayani. Cuman pengen ikut Tuhan, gak mikir apa-apa. Gak mikirin jabatan, gak mikirin posisi, gak mikirin uang, gak mikirin terkenal. Cuman mau melayani, itu. Jadi ketika saya masih ingat dulu tuh pelayanan karena ke Bogor. Dari sini naik kereta api, turun stasiun Bogor, jalan kaki ke tempat gereja. 1 jam kurang lebih. Pulang ada teman naik motor diantar ke stasiun. Pernah jadi choir di rumah duka. Yang disuruh pelayanan 10 orang, yang datang cuma saya. Itu sampai pendeta waktu itu saya masih ingat tuh, pendeta Gilbert. Bilang begini, ini yang meninggal disayang Tuhan nih. Sampai ada malaikat datang katanya. Saya jadi choir tuh bersama malaikat. Itu mayatnya liatin saya. Tapi gak marah saya. Gak ribut. Pelayanan. Gak dapat duit. Pulang malah keluar duit. Tapi gak marah. Jangan sampai nanti ketika saya udah mulai dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Mulai marah. Dulu kalau diundang pelayanan disuruh khotbah. Gak pernah lihat tempat. Gak pernah lihat PK. Gak pernah lihat tempat. Saya pernah pelayanan di Bekasi, dari pintu tol Bekasi Timur ke rumahnya 2 jam. Sampai ketika sampai di rumahnya, yang undang begini, Pak Gideon gak nyangka bisa datang, gua aja gak nyangka. Apalagi lu. Saya pas sudah jalan keluar tol nih, Edan gak nyampe-nyampe nih, saya bilang ini rumah di mana ini? Jadi ketika dia bilang, Pak Pendeta untuk ibadah perlu 3 kali angkot, saya baru percaya, Edan 3 kali angkot. Kenapa sekarang kalau saya diundang gak dapat PK saya marah? Kenapa sekarang kalau saya diundang misalnya di tempat yang kecil, dulu saya mau diundang yang penting khotbah. Saya kalau diundang di tempat gereja yang menurut dunia kecil, kadang-kadang gini loh. Pendeta di gereja yang jemaatnya dikit, jadi patah semangat. Lihat gereja mega church. Karena berpikir apa? Dia gak dipakai Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak panggil kamu untuk terkenal. Tuhan panggil kamu untuk setia. Amin. Saya ulang lagi, Tuhan tidak panggil kamu untuk terkenal. Tuhan panggil kamu untuk apa? Setia. Saya datang pelayanan, dikasih persembahan kasih, saya terima karena gak enak. Maaf ya Pak, gak seberapa, gak apa-apa. Saya terima. Saya suruh istri saya dalam anugerah Allah yang saya kasih lebih besar daripada yang saya terima. Kenapa? Karena itu waktu saya untuk nabur. Bukan ngambil. Ada banyak dari kita mau mulai dengan tulus. Encounternya tulus. Yakobus, Petrus dan Yohanes memulai dengan tulus. Mereka tinggalkan pekerjaan, karir, jabatan, posisi. Cuman pengen ikut Yesus. Tapi di tengah perjalanan fokus mereka mulai apa? Bergeser. Kenapa banyak rumah tangga? Awal mulanya mereka saling cinta.
Cinta banget. Tapi di tengah perjalanan mereka mengajukan perceraian. Kenapa? Karena fokusnya mulai bergeser. Mari kita lihat Bapak Ibu. Sebuah contoh di Alkitab, seorang rasul yang jatuh dalam dosa dan meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Yesus. Sambil saya undang Tuhan Yesus. Saya undang pemain keyboard. Kolose 4 ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya, salam dari tabib Lukas yang kekasih. Dan dari siapa? Ayat ini Rasul Paulus sedang menunjukkan bahwa Demas adalah rekan sekerja Allah. Bersama dengan Lukas mereka mengirim salam kepada jemaat di Kolose. Filemon 1 ayat yang ke-24 kita baca yuk. 3, 2 ya. Temanku sepenjara karena Kristus Yesus dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan rekan teman-teman apa? Dalam ayat ini kembali Rasul Paulus menunjukkan Demas sebagai teman sekerja. Sebuah posisi yang penting dalam pelayanan Paulus. Siapa Demas itu Bapak Ibu? Demas disebut sebagai rekan sekerja. Dalam Paulus memberitakan Injil, membangun jemaat. Demas terkenal di kalangan jemaat waktu itu. Rasul Paulus tidak perlu memberikan, Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak perlu memberikan informasi lengkap tentang Demas. Keterangan tambahan apapun. Karena dipercaya jemaat sudah kenal siapa Demas. Terpandang, menonjol dalam pelayanannya. Karena Paulus berkali-kali mengingat dan menulis nama Demas dalam beberapa surat. Beberapa teolog percaya bahwa Demas adalah one of apostle, salah satu rasul. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-10. Kita baca yuk sama-sama. 3, 2, ya. Ia berangkat ke Tesalonika. Tesalonika adalah kota kaya yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan penawaran, kaya seperti kota Jakarta. Orang dari kampung berbondong-bondong ke Jakarta. Dikatakan karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Mencintai dunia di sini menggunakan kalimat sebuah proses. Tidak ada orang tiba-tiba selingkuh. Tidak ada orang ketemu perempuan, yuk kita cekin. Gak ada. Itu semua jatuh cinta sama dunia itu sebuah proses. Pelan. Dalam hidup ini ada yang namanya pattern. Tahu pattern? Pola. Sama-sama bilang sama saya pola. Alkitab bilang yang sekarang ada dulu sudah ada. Jadi saya tuh bisa tahu orang bakal jatuh atau tidak gampang. Lihat aja patternnya. Betul tidak? Lihat aja apa Bapak Ibu? Patternnya. Ketahuan patternnya. Kalau saudara udah mulai buka celah sama lawan jenis. Udah mulai hapus WA-nya. Kalau orang itu WA, cuman WA doang kok Pak Pendeta. Orang juga gak ngapa-ngapain. Cuman supaya istri gak cemburu. Saya hapus lah. Biar aman, namanya Dewi, saya ganti jadi Doni. Memang gak selingkuh, tapi itu pattern. Itu pola. Slow but sure, pasti jatuh. Gak usah didoain, gak usah dinubuatin. Itu pattern, pola. Kalau saudara nyetir mobil 180 km per detik. Itu hantu itu. Per jam, gak usah didoain, itu pattern. Tinggal tunggu dapat kabar. Si ini kecelakaan. Makanya kalau kita dengar dia kecelakaan, kita bilang gini, pantes. Betul tidak? Kalau kita dengar orang yang suka genit sama cewek, terus kita dengar dia selingkuh dari istrinya, kita bilang apa? Kenapa? Karena kita udah lihat patternnya, betul tidak? Kita udah lihat polanya. Kita dengar orang yang suka minjem duit, terus kita dengar berapa waktu kemudian dia kaya, baru kita kaget. Tapi kalau kita dengar, gila lu utangnya di mana-mana, kita akan bilang apa? Pantes. Karena apa? Pattern, pola. Kamu yang suami, kamu tahu kok. Kamu bakal jatuh apa enggak? Pattern. Hati-hati sama pola hidupmu. Makanya saya setiap bulan saya memilih gereja yang, mohon maaf Bapak Ibu, secara dunia mungkin kecil.
Karena pola. Berapa hari lalu saya 3-4 hari gak doa bareng sama istri. Kami punya mesbah doa dalam anugerah Allah, punya mesbah doa. Karena sibuk sama retret, 3-4 hari gak pernah doa bareng, doa sendiri-sendiri. Suatu malam istri saya masuk ke kamar saya bilang gini, sayang kita udah berapa hari gak doa bareng, kita harus doa bareng. Udah, ayo doa bareng. Setel YouTube buat penyembahan, tentunya premium. Ya dong, lagi nyembah tiba-tiba Copi COD. Bayar langsung di depan. Itu malaikat naik lagi itu. Jadi saya doa. Sebelum doa saya pegang tangan istri saya bilang Tuhan kami mau menyembahmu. Hadirlah dalam penyembahan kami. Kami nyembah, selesai nyembah, saya pimpin doa. Kami nangis di hadapan Tuhan, nangis. Selesai doa, kan kami doa pegangan tangan, gak mungkin pegangan kaki, itu berantem. Pegangan tangan. Selesai doa, saya giniin tangan istri saya nih, giniin. Untuk bilang, kalau ada doa yang belum saya doain, kamu doain. Kalau ada doa, biasanya dilanjutin doa saya. Dan biasanya dia lebih panjang dari doa saya. Diginin. Kalau nggak ada doa, diginin lagi tangan saya. Artinya udah lanjut doa. Udah selesai doa, amin. Kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, enso. Selesai doa, amin. Saya kasih tangan saya ke istri saya. Dia cium. Saya taruh tangan saya di kepalanya. Saya krimbat. Ya enggak lah. Saya ucap berkat. Tuhan berkati istriku. Kan saya imam. Ya, Tuhan, amin. Udah selesai kita pelukan, tidur. Pattern. Pola. Hidup sehat itu ada pola. Tidur cukup, makan babi. Ya. Tidur cukup, usia saya udah kepala 4. Dulu makan Indomie malam-malam, pagi tetap suspek. Makan Indomie udah setahun, masih nggak maju-maju tuh. Tapi sekarang beda. Dulu kalau begadang, bangun tetap pagi gacor. Sekarang pagi kalau begadang, kerengki saya. Jadi saya bilang, udah tua. Dulu kalau ke restoran, pesannya es. Sekarang teh tawar anget. Salam sobat teh tawar angetku. Iya kan? Dulu di bawah AC, seharian kuat. Sekarang di bawah AC udah pattern. Sama-sama bilang sama saya, pattern. Pola. Orang sukses itu ada patternnya. Betul? Ada apa Bapak Ibu? Lihat Cristiano Ronaldo. Bandingkan patternnya sama Bambang Pamungkas beda. Dengan segala hormat, betul? Cristiano Ronaldo usia 40 saya gak tahu berapa. Ntar saya WA dia deh. Cristiano Ronaldo nenggolan. Pattern. Kamu kalau tiap hari, gini maaf ya. Sama istri tiap hari cuman 2 jam. Paling top 3 jam. Sisanya tidur. Sama teman kantor 8 jam. Kadang 10 jam. Kalau kamu gak jaga patternnya, istri di rumah daster, rambut dicepol, bau terasi. Teman kantor di rumah, kuntilanak. Pattern. Pola. Charles Templeton. Lahir 7 Oktober 1915 di Kanada. Lahir baru 1936. Berkhotbah lebih dari 1,5 juta orang per tahun. Bear on your mind, 1,5 juta at that moment. Belum ada sosial media, belum ada TV yang demikian canggih, Bapak Ibu. Belum ada yang namanya transportasi secanggih sekarang. Jadi pada masa itu 1,5 juta orang sekali khotbah, Bapak Ibu, atau dalam setahun is a big thing. Oke.
Yang menarik Bapak Ibu dalam pelayanannya ada orang mati bangkit. Ada orang yang kerasukan setan dilepaskan. Ada orang yang sakit disembuhkan melalui pelayanannya. Charles Templeton Bapak Ibu 1941 mendirikan bersama dengan pendeta terbesar di abad 20. Billy Graham. Mendirikan Youth for Christ. Tapi yang menarik Bapak Ibu 16 tahun kemudian 1957 Charles Templeton mengumumkan kepada dunia dia menjadi ateis. Dan menyangkal semua yang pernah diberitakannya selama 21 tahun dia melayani. Tahun 95 1995 dia menulis buku menghujat kekristenan. Menghina Yesus dengan judul Farewell to God. My reason for rejecting the Christian faith. Kita akan mulai bertanya-tanya, kok bisa sih? Kok bisa sih? Charles Templeton kurang lebih dengan level yang mungkin berbeda, mirip kayak saya. Berkhotbah tentang Yesus, berteriak passionate soal Yesus, nyembuhin orang. Di sini ada yang pernah bangkitin orang mati? Yang ada yang bangkit jadi mati kan? Saya bayangin orang-orang model kayak saya yang fire up, yang passionate, yang dahsyat gitu ngelayani Tuhan. Saya nggak kebayang. Tiba-tiba berapa tahun kemudian dia bukan hanya meninggalkan Kristus, tapi menulis buku menghina Kristus. Kata kunci cuma satu. Fokusnya bergeser. Anak saya yang pertama Genesaret, Bapak Ibu lagi gacornya minta ampun. Gacor banget. Gacor. Tiap kali lihat dia udah mulai. Kemana-mana nempel. Saya lagi di toilet. Lagi melaksanakan tugas negara. Dia nempel. Papa, depan saya nih. Papa, itu Goku Black gimana ya? Dan Goku Black lagi black gitu. Tapi tiap kali saya lagi udah mulai. Saya lihat foto dia waktu masih kecil. Amarah saya tetap ada. Fokus sama anakmu. Ingat waktu dia belajar jalan. Ingat ketika dia lahir. Ingat ketika dia pertama kali panggil kamu. Papa. Aku bilang apa? Papa. Wah! Pada anak orang yang ngomong. Kamu yang mau bercerai sama pasanganmu. Ingat ketika pertama kali jatuh cinta. Ketika pertama kali kamu mulai pegang tangan nih. Kau yang pegang deg-degan, dia yang dipegang. Dan yang dipegang tiang listrik. Ingat ketika dia berjalan di aisle gereja. Terus kau lihat dia juga gini. Ingat ketika pendeta bilang dia dibuka. Ininya tuh. Helm full face-nya. Makanya lo jawab cepetan. Lo gak jawab, gue ngacor-acor aja udahlah. Ternyata lagi naik motor dong. Ketika dibuka ada yang mau nangis. Yalah Gideon. Ketika apa tuh? Tirai mah rumah bos. Hordeng. Udah mulai sore tutup tirai. Cadar mah itu. Fail ya. Failed. Ini failnya V-E-I-L. Bukan failed gagal. Itu yang ketawa ngerti Inggris, yang gak ketawa. Ketika kamu buka nih. Terus pendeta bilang begini. Di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus. Aku nyatakan engkau sebagai suami dan istri. You may kiss the parents. Hah, kok orang tua? You may kiss
the bride. Wih, gitu kan kayak. Foto-foto. Waduh, keluar gereja, dipegang. Sekarang, 5 tahun kemudian, istri di depan, suami 1 kilometer di belakang. Suami bilang, gendut, cepetan. Ketawa boleh. Tapi apa? Fokus. Bapak Ibu, dalam anugerah Allah gereja ini dapat penawaran banyak. Gedung-gedung baru. Penawarannya nggak kaleng-kaleng. Bahkan salah satu owner bilang gini sama saya, Pak, masuk aja tempat kamu. Kalau sama gereja cincailah. Masuk aja dulu. Tapi yang sedang kami doakan adalah apakah ini kehendak Tuhan. Amin. Apakah ini apa? Kehendak Tuhan. Ini maunya Tuhan. Udah waktunya baik, tapi kalau belum waktunya percuma. Betul tidak? Doa saya sama istri, kalau memang ini kehendak Tuhan, kita akan lakuin. Tapi kalau bukan, mau sepotensi apapun, mau sebesar apapun, kami gak mau ngelangkah. When the why is clear, the how is easy. Kata orang bijak gitu, betul? Ketika alasannya jelas, maka bagaimananya gampang. Kalau tujuannya gereja, mau siapa kek pendetanya gak penting lagi, betul tidak? Gimananya udah gak penting lagi. Doa saya biar khotbah ini boleh mengingatkan kita semua, saudara dan saya. Jangan sampai fokus kita bergeser. Para bapak, panggilan terbesar kita adalah rumah tangga kita. Amin Pak. Coba para bapak, saya mau lihat tangan-tangan. Para bapak angkat tangan Pak. Panggilan terbesar kita apa bapak-bapak? Rumah tangga kita. Para ibu, Bu, angkat tangan Bu, jangan pura-pura jomblo Bu. Panggilan terbesar kita, rumah tangga kita. Anak-anak muda, Opa gak usah angkat tangan Opa. Panggilan terbesar kita, terus mengandalkan Tuhan. Jangan tukar yang kekal untuk yang sementara. Amin. Fokusnya Yesus. Doa saya menyertai saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Tutup Alkitab kita.